Jumpa lagi dengan channel terarah yang menjadi kebanggaan umat Islam tentang berita-berita agama dan juga berita-berita umat beragama. Dan tidak lupa juga mohon ya subscribe dan sebarkan channel ini supaya yang lain bisa membaca. Nah, oke para pemirsa, pada kali ini channel terarah akan mengungkap tentang pola-pola seorang mu'alaf yang dari Katolik ya. Jadi saya akan mengupas, ada seorang calon pastor ya. Calon pastor masuk Islam menjadi mu'alaf. Kenapa seperti ini ya? Kenapa seorang pastor yang notabene adalah intelek atau tokoh agama Katolik, nah itu bisa pindah ke agama Islam atau bisa menjadi mu'alaf. Nah, pastor ini dia itu calon pastor, berarti setiap harinya dia belajar ilmu ya di dunia akademik tentang kekatolikan dan juga ilmu-ilmu lain. Kenapa sampai pindah agama ke Islam? Nah, kita lihat nanti ya videonya yang sangat menarik. Jadi pastor ini dia pindah ke agama bukan karena apa? Karena harta, atau bukan karena perkawinan, atau bahkan bukan karena bujukan atau paksaan. Nah, di dalam teori konversi agama atau di dalam kajian-kajian perpindahan agama, beberapa pakar mengungkapkan bahwa banyak pindah agama atau konversi agama dari A ke B, atau dari Islam ke Kristen, atau Kristen ke Islam, atau semua agama dari agama A ke agama B. Itu diantaranya ada sekitar 5 faktor atau 5 hal ya. Yang pertama karena intelektual ya, pertama intelektual, kedua pengalaman mistik, ketiga pengalaman bergaul, keempatnya revivalis, mempertahankan kelompok, dan yang ketiga adalah brainwash, dan yang kelima adalah brainwash. Nah, jadi saya akan mengupas secara teoritisnya nanti apa nih pastor masuk mu'alaf ini, latar belakangnya apa atau motifnya apa. Nah, baik ya para pemirsa. Jadi kalau seseorang pindah ke agama apapun, itu pertama disebabkan karena tadi intelektual. Artinya akal pikiran seorang agama itu dia apa? Dia kuat, dia belajar ya. Jadi dia mempelajari agama yang bukan agamanya. Dia dengan seksama akhirnya menemukan suatu perbandingan bahwa agama yang selama ia peluk ternyata lebih bawah, atau ternyata tidak membuat ketenangan. Nah, secara ajaran tidak masuk di akal atau enggak logis. Nah, ketika dia belajar ke agama lain, ternyata ajaran-ajaran agama yang dia temukan, dia pelajari itu ternyata masuk di akal dan membuat daya intelektual mereka berkembang dan menyatakan bahwa ini adalah ajaran yang benar. Nah, itu namanya apa? Motif intelektual. Nah, yang kedua, motif mistik. Nah, motif mistik ini kita sering lihat ya, seperti di kejadian di channelnya Yusuf Manubulu. Gampang sekali misalnya orang murtadin mimpi ketemu Yesus, mimpi Yesus celana kolor, mimpi Yesus tangannya kotor, mimpi Yesus kawin dengan Yesus. Nah, model-model perpindahan agama seperti ini adalah namanya perpindahan agama secara mistik. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Walaupun terjadi, ini urusan dia dengan katakan yang dia yakini gitu ya. Walaupun misalnya secara kaji ilmiah, wah ini mah halusinasi dia. Bisa aja dia mimpi yang datang adalah boneka, atau dia ketakutan malam hari mimpinya
dianggapnya misalnya siapa gitu, tokoh agama atau tokoh apa yang mengajak pindah agama. Jadi halunisasi dianya sangat kuat. Jadi model mistik ini ditemukan biasanya pada orang-orang yang sedang depresi, sedang stres, kalut pikiran, kalut harta, kalut ekonomi, diuji dengan kependeritaan. Nah, itu biasanya muncul kekalutan itu dibawa dalam mimpi. Nah, ketika hadir seolah-olah seorang penolong dalam mimpinya, langsung diklaim, ya, diklaim itu adalah tokoh agama yang mengajak, bisa pindah dari Islam ke Kristen atau Islam ke Kristen, ya. Nah, jadi verifikasi secara ilmiahnya kalau orang pindah agama hanya karena pengalaman mistik itu sangat, katakanlah tidak empirik, artinya secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya uji cobanya sangat rendah. Sekalipun demikian, yaitu tergantung orangnya yang mengalami, silakan ya. Ngomongnya kemana-mana, misalnya saya lihat di kontennya Pendeta Menebulu ada seorang Islam yang murtad. Nah, ternyata dia bilang saya ketemu Yesus yang sedang tangannya kotor, kolornya pakai kolor, wah macam-macam. Atau saya ketemu Yesus pakai jubah, bahkan seperti Nani Idol itu ya. Nani Idol itu waktu pindah ke Kristennya dari Islam, dia bertemu dengan Yesus. Nah, itulah karena apa? Situasi hatinya dikuasai oleh pengalaman-pengalaman halunisasi, ya, mistik itu. Jadi bisa aja seleweran selendang atau seleweran apa dianggapnya itu adalah tokoh. Nah ini yang sering kita perhatikan, banyak fenomena pengalaman mistik sehingga membuat orang pindah agama itu sangat subjektif sekali, ya, karena dia sedang hatinya kosong, memerlukan seorang penolong, memberi hiburan, memberi pengajaran. Maka ketika mimpinya adalah seolah-olah tokoh agama, maka itu, ya. Nah, begitu juga kalau misalnya ada orang non-Islam pindah ke Islam. Nah, seperti itu, maka verifikasinya sangat hati-hati, ya. Kalau misalnya atas nama mimpi atau atas nama pengalaman mistik. Nah, itu motif kedua. Nah, motif ketiga itu dari eksperimen. Artinya dia bergaul. Nah, jadi faktor teman itu bisa mempengaruhi seseorang untuk pindah agama. Nah, contoh Nani Idol juga itu ada faktor teman, karena dia di kalangan artis, temannya seorang Kristen, ya. Nah, sehingga bertanya yang Kristennya ini taat ya, Kristen taat. Akhirnya bertanya, sedangkan yang bersangkutan misalnya ya belum kuat imannya atau sedang diuji melandingkan ajaran agamanya. Nah, sehingga dia tergoda untuk masuk ke Kristen dengan tadi kolaborasi dengan pengalaman mistiknya dia, mimpi, ataupun bertemu dengan misalnya tokoh agama. Nah, itu. Jadi pengalaman, berdasarkan motif pengalaman itu karena diajak oleh kawan, ya. Dan orang yang mengajaknya itu kuat dalam keimanan agamanya, ya. Nah, sehingga yang diajak itu lemah, maka otomatis dengan berjalannya waktu itu kena, ya, karena dia yang diajak itu misalnya contoh Islam, misalnya orangnya itu Islam, ajaran Islamnya nggak paham, sholat juga nggak melakukan misalnya dengan baik, ya wajar ketika ada yang mengajak dari Kristen suruh masuk dari Kristen mengajak orang Islam untuk masuk ke Islamnya bisa kena dengan proses waktu. Nah, itu namanya motif apa? Motif pengalaman bergaul. Jadi pengalaman bergaul ini sering dijumpai, ya, banyak, ya, di kalangan umat Islam yang kecolongan anaknya pindah agama karena apa? Karena pacar, ya, berpacaran dengan beda agama. Akhirnya umat Islamnya yang wanita biasanya lemah. Nah, maka diajak masuk ke Kristen karena calon suaminya itu adalah atau pacarnya laki-laki yang beragama Kristen. Nah, begitu juga ada di antara orang Kristen yang diajak oleh Muslim pindah agama ke Islam karena tadi lemah pengalaman agamanya atau ajaran agamanya. Itu motif ketiga, yaitu motif eksperimental. Nah, sekarang motif keempat, yaitu motif keempat itu adalah revivalis, yaitu dia tergoda oleh suatu kelompok agama tertentu, ya. Jadi misalnya dia sedang berjalan sekitar masjid atau gereja, ada kelompok agama itu misalnya sedang menyanyi-nyanyi, ya, di misalnya gereja, atau ada kelompok agama Islam sedang tahlilan atau baca Quran. Nah, penganut agama ini yang berbeda dengan yang dilihatnya itu tergoda, merasa asik, misalnya nyaman.
dengan kerumunan atau kelompok itu, sehingga dia datang ke kelompok itu dan menyatakan bahwa saya tertarik. Nah ini akhirnya bisa masuk atau pindah agama ya. Ini namanya motif apa? Motif revivalis. Dan yang terakhir nih yang sangat gawat ya, yaitu motif brainwash. Artinya motif brainwash itu motif pemaksaan. Nah, dia menyebarkan agama ke orang-orang yang sudah beragama, dia pasang badan ya, dengan misalnya ngasih emi, ngasih duit, ngasih jaminan kerja. Nah, dia di brainwash, diberikan katakanlah peneroran intelektual dan peneroran mental. Agar apa? Agar dia mindset awal itu berubah. Artinya mindset agama yang dipeluk awal itu bisa beralih kepada agama yang sesuai dengan yang mengajaknya ini. Banyak ya kejadian di umat Islam yang imannya kurang, intelektualnya rendah, diajak oleh yang non-Islam karena apa? Indomie, karena ingin kerja. Nah, akhirnya dia tergoda masuk. Ya, walaupun tidak banyak. Ya, kata ahli, ya perbedaan agama itu sekitar mungkin satu dari 1.000.000 orang ya, itu dari kalangan Islam ya. Nah, kalau dari kalangan lain mungkin beda lagi ya, mungkin lebih banyak yang mu'alaf daripada yang ke murtadin gitu ya. Tuh, jadi 5 motif pindah agama atau konversi agama itu banyak ditemukan di masyarakat kita, baik di Indonesia maupun di dunia barat. Nah, karena itu adalah hak kebebasan orang untuk memilih agama. Agama apapun silakan, beda-beda agama pun silakan, itu hak yang sudah diberikan oleh Allah untuk mencari kebebasan sesuai dengan keyakinannya. Kenapa? Karena Allah telah memfirmankan dalam Al-Quran, jika seandainya satu umat dijadikan satu di bumi ini, maka bagi Allah gampang. Tapi Allah telah memberikan akal kepada setiap manusia itu untuk berpikir mana yang terbaik, mana agama yang terbaik menurut akalnya. Nah, makanya ini muncul kebebasan beragama. Jadi sangat naif kalau misalnya ada seorang yang pindah agama, wah langsung kita heboh ya. Atau orang yang pindah agama dari biasanya yang heboh itu ya dari Islam ke Kristen, karena kan di Indonesia khususnya karena mayoritas Islam gitu ya. Nah, begitu juga walaupun minoritas ada ya penyesalan keluarga biasanya ya. Nah, jadi ada yang diusir, di apa hak ininya, hak ekonominya atau hak keluarganya dicabut, status keluarganya dicabut. Nah, ini gara-gara pindah agama. Kenapa manusia itu tidak berpikir mendalam bahwa manusia memilih agama apapun haknya dia, selama dia tidak mengganggu atau tidak melecehkan agama yang dianut sebelumnya. Tuh, jadi misalnya kayak sekarang nih, contoh pendeta Saiful Ibrahim, dia pindah ke Kristen ya, tapi dia mencela-cela, menghujat Islam. Nah, ini yang dilarang, ini yang harus kita perangi ya. Nah, masalah pindah agama silakan, tapi ketika dia memfitnah, menghujat agama yang sebelumnya, ini yang harus kita waspadai. Kita pasang badan karena di negeri kita khususnya ada undang-undang penodaan agama yang pasalnya sampai batas 5 tahun. Tuh, seperti kita lihat KC itu ya. KC itu adalah ya tadi dia korban daripada tadi ya. Korban dari iming-iming pindah agama, akhirnya dia masuk penjara. Nah, gitu ya. Nah, jadi mungkin para pemirsa bisa dewasa bahwa fenomena seorang mu'alaf itu motifnya banyak ya, tapi 5 yang dipikirkan oleh atau diriset para ahli studi agama ya. Jadi pertama, karena apa? Motif intelektual, kedua motif mistik, ketiga motif pengalaman, keempat motif puritan atau motif revivalis, dan yang terakhir adalah motif brainwash. Tuh. Mudah-mudahan nanti yang kita lihat nanti di sini adalah seorang pastor ini, apa ini? Nah, ternyata seorang pastor, dia calon pastor ya, sekolah tinggi Katolik itu pindah ke Islam. Karena apa? Karena dia mempelajari ajaran agama lain dengan apa? Dengan seksama. Nah, calon pastor kan dia penuh dengan ilmu ya. Nah, karena di dalam sekolah tinggi Katolik juga itu diajarkan tentang apa? Agama-agama ya. Nah, makanya kenapa dia memilih agama Islam, itu hak prerogatifnya calon pastor ini. Kenapa harus ditertawakan atau kenapa harus dihina atau dibenci ya? Nah, ini yang harus kita apa? Kita berpikir atau bermental dewasa ya. Walaupun dia seorang pastor, nah
Tapi kalau dia niatnya tadi masuk Islam karena intelektual, karena nalarnya jalan, ya mungkin dia membandingkan antara ajaran agama Katolik yang dia peluk sebelumnya dengan ajaran Islam yang terus belajar ya. Nah, di situ menemukan bahwa di dalam ajaran Islam itu lebih tinggi daripada ajaran di Katolik. Nah, ini pastor ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan ketika pastor jadi Muslim terus tidak seolah-olah katakan batu loncatan hanya suatu euforia mental atau euforia religius. Ya nanti pindah karena banyak ya di kalangan artis agama itu dipermainkan. Saya katakan dipermainkan itu sampai bolak-balik 3 kali. Apa itu maksudnya? Walaupun kebebasan beragama boleh, tapi ketika agama dibolak-balik kayak kerupuk ya, kita tersinggung sebagai seorang religius. Maksudnya apa? Dia pindah agamanya bolak-balik gitu tanpa katakan pegangan. Pindah agama itu untuk diamalkan, bukan untuk status, bukan untuk dunia. Nah, ini ada di kalangan artis yang seperti itu yang saya amati, saya nonton dari channel-channel YouTube atau berita-berita. Walaupun itu tidak dilarang ya, tapi kita sebagai manusia beragama merasa tersayat. Kok sebegitu teganya agama dipermainkan oleh orang tersebut, pindah-pindah gitu. Di mana letak akal dan mentalnya? Nah, bahkan seperti contoh Nur Afni Oktavia itu contoh ya, itu sampai 3 kali pindah-pindah agama. Pertama Muslim, pindah ke Kristen, Kristen pindah lagi ke Islam, pindah lagi ke Muslim. Nah, ini akibat tadi dia tidak belajar sungguh-sungguh tentang agamanya dan meyakini. Nah, gitu ya. Jadi tadi karena ada faktor-faktor intelektual, bisa motif-motif itu gabungan. Bisa orang pindah agama itu 5 faktor dimasukkan semuanya, karena intelektualnya, karena mimpinya, karena pengalaman bergaul, karena kelompok agama dan brainwash ya. Tapi jarang ya, tapi yang banyak adalah salah satu-satu. Nah, atau bahasa sederhananya seorang pindah agama itu karena atas perutnya tuh makan, bawah perut perkawinan dan mimpi, itu halusinasi. Nah, gitu ya. Jadi seorang pastor nanti pemirsa lihat ini motifnya sangat intelektual, dia belajar. Nah, ketika sudah masuk Islam mereka semakin kuat mempelajari Islamnya ya. Nah, bahkan bisa mengalahkan orang Islam yang dari lahir. Nah, ya oke. Begitu aja nanti simak pemahaman atau pengalaman religius seorang pastor ini ya. Demikian, coba lihat ke video selanjutnya.